Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Astuti dari Prodi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang logistik, khususnya logistik tentang sales and distribution. Sales and distribution atau sales order management. Lesson overview-nya adalah memperoleh pemahaman tentang proses sales and distribution dan bagaimana itu terintegrasi dengan solusi-solusi yang lain. Sedangkan lesson objektifnya pertama adalah dapat menguraikan tugas-tugas yang berkaitan dengan sales and distribution. Yang kedua, dapat menjelaskan bagaimana MySAP ERP itu mendukung proses sales and distribution itu sendiri. Selanjutnya, business example yang digunakan adalah perusahaan iDesk. Dalam hal ini, perusahaan iDesk ingin menjual produk ke berbagai pelanggannya. Penanganan maupun pengiriman pesanan penjualan yang tepat waktu adalah merupakan kunci keberhasilan bagi bisnis iDesk ini. Oleh karena itu, kita perlu tahu atau perlu mempelajari tentang siklus dari sales order management. Berikut inilah gambar dari siklus sales order management. Dimulai yang pertama, yaitu dari sales order. Tapi sebelum membuat sales order, biasanya perusahaan itu akan melakukan suatu aktivitas yang akan mempengaruhi pelanggan agar mereka itu mau membeli dan menggunakan produk yang mereka tawarkan. Aktivitas ini yang disebut dengan pre-sales activity. Jadi pre-sales activity ini fungsinya adalah untuk meyakinkan customer agar bersedia membeli barang-barang yang ditawarkan. Terdapat dua dokumen penting yang bisa dihasilkan dari pre-sales activity. Yang pertama adalah inquiry, yang kedua adalah quotation. Inquiry itu adalah dokumen di mana pembeli itu masih merasa ragu-ragu atau bertanya-tanya tentang produk yang ditawarkan, sehingga tahap ini adalah masih merupakan dokumen non formal. Berbeda halnya dengan quotation. Quotation itu merupakan dokumen penawaran dari penjual yang sifatnya sudah formal. Jadi di sini quotation itu quantity-nya sudah jelas. Kemudian atas dasar quotation dan inquiry ini bisa digunakan sebagai dasar membuat sales order. Di samping itu, dasar yang lain yang bisa digunakan untuk membuat sales order itu adalah sales contract. Jadi sekali lagi ada 3 dasar yang bisa digunakan untuk membuat sales order. Pertama quotation, kedua inquiry, yang ketiga sales contract. Nah, berikutnya kita juga akan bisa melakukan sales order creation, dan ini setelah kita buat maka kita akan masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap availability check. Availability check itu adalah melakukan pengecekan atau monitor terhadap ketersediaan dari bahan atau material yang ditawarkan. Pada saat pembuatan sales order tadi, ada beberapa fungsi penting yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah bisa melakukan monitoring terhadap transaksi penjualan. Kemudian melakukan pengecekan ketersediaan barang, kemudian mentransfer requirement
atau MRP, ya, yaitu Material Requirement Planning. Kemudian bisa juga melakukan penjadwalan pengiriman, menghitung biaya, ataupun melakukan pengecekan limit kredit yang terjadi. Serta membuat dokumen yang baik yang kemudian nantinya bisa dicetak secara elektronik. Nah, semua data ini akan dihasilkan dari data yang tadi disebutkan, ya, dan kemudian akan didokumentasikan di dalam sales order itu sendiri. Nah, selama pembuatan sales order, ketersediaan bahan nantinya akan diperiksa, ya, makanya ada availability check, ya, untuk mengkonfirmasi tentang tanggal pengirimannya yang diminta sesuai permintaan pelanggan. Kemudian tahap selanjutnya adalah outbound delivery. Outbound delivery ini nantinya akan berhubungan dengan good issue. Pada outbound delivery ini, ya, terdapat 3 aktivitas penting yang biasanya dilakukan, yaitu yang pertama adalah picking, yang kedua packing, dan kemudian yang ketiga loading. Picking itu adalah memindahkan barang keluar, ya, dari gudang ke shipping areanya. Sementara packing itu lanjutan dari picking, yaitu di shipping area tadi barang akan dimasukkan ke dalam kontainer. Nah, kemudian yang ketiga adalah loading. Loading itu barang masuk ke truk yang akan mengirimkan barang tersebut. Nah, jadi ada 3 aktivitas di sini: picking, packing, dan loading, dan urutannya seperti itu. Nah, setelah truk atau kendaraan yang digunakan ini mengirimkan barang keluar dari plant, maka dilakukan posting good issue. Nah, jadi setelah delivery, picking, packing, loading, baru kemudian dilakukan posting good issue. Nah, terdapat 2 fungsi utama dari posting good issue, yaitu yang pertama update inventory-nya, jadi ini akan berhubungan dengan stok, ya. Kemudian update accounting dokumennya, jadi dokumen accounting juga akan terupdate, ya, ketika terjadi posting good issue. Nah, kemudian berikutnya adalah tahap yang berhubungan dengan transportation. Transportation ini adalah berhubungan dengan menentukan pengiriman itu akan dilakukan dengan menggunakan alat transportasi apa, apakah melalui darat, udara, atau laut. Karena ini akan berhubungan dengan lama pengiriman atau perjalanan barang itu sampai ke customer. Ya, jadi akan dihitung, ya, berapa lama, ya, barang itu sampai ke customer. Ya, tentunya kalau ingin cepat, ya lewat udara, ya, dibandingkan lewat laut misalnya seperti itu. Dan pengiriman ini nanti akan bisa dihitung, ya, apakah menggunakan sistem backward atau forward gitu, ya. Kemudian dari sini nanti juga di transportation ini akan bisa diketahui rutenya, ya. Rute pengirimannya itu mau lewat jalur yang mana, ya. Ini termasuk penghitungan yang berhubungan dengan lama tempuh barang itu sampai. Jadi transportation ini menjadi penting, ya. Kenapa? Karena sekaligus bisa memastikan apakah barang yang dijual ini bisa betul-betul sampai ke customer. Ya. Jadi jangan sampai mengirim barang itu misalnya lewat laut, ternyata negara di customer itu nggak punya pelabuhan misalnya. Jadi ini kan menjadi kegagalan. Kalau kegagalan kayak ini menunjukkan bahwa perusahaan kita menjadi perusahaan yang tidak profesional dan kerugian besar akan kita dapatkan, pasti seperti itu. Ya, jadi transportation ini menjadi penting juga. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya adalah picking, ya. Picking tadi sudah saya jelaskan, ya. Tadi kan dari truk kemudian dipindahkan di shipping area, ya, kemudian ke loading, ya,
ke picking. Nah, ketika sudah picking maka kemudian good issue. Ya. Good issue di sini adalah bahwa barang itu sudah dikeluarkan ya, dikeluarkan dari gudang untuk dikirim. Nah, kemudian berikutnya adalah billing. Billing ini adalah tahap di mana dihasilkan invoice. Ya. Jadi dokumen billing ini menjadi sumber data untuk financial accounting nantinya. Untuk apa? Untuk memonitor maupun memproses pembayaran dari customer. Jadi guna billing seperti itu. Nah, pada tahap ini terdapat fungsi ya. Yang pertama, invoice itu akan dibuat berdasarkan delivery-nya. Nah, kemudian yang kedua bisa menerbitkan debit memo maupun kredit memo ya. Kemudian yang ketiga bisa melakukan pembatalan transaksi pembayaran ya kalau memang tidak sesuai ya. Kemudian bisa menentukan harga secara menyeluruh ataupun bisa menerbitkan potongan harga. Kemudian yang terakhir adalah proses payment processing. Payment processing ini adalah proses pembayaran yang dilakukan setelah melakukan penjualan. Jadi kita menerima pembayaran dari customer kita setelah kita melakukan penjualan, dan ini yang melakukan bukan bagian sales tapi adalah bagian financial accounting. Jadi di sini nampak ada hubungan keterkaitan antara bagian SD atau bagian penjualan dengan bagian accounting. Nah, setelah kita mempelajari siklus dari sales order management, maka kita perlu mengetahui beberapa hal, yaitu pertama adalah sales order. Nah, inilah bentuk dari sales order. Kalau kita ingin meng-create sales order, maka dibutuhkan dua data, yaitu data customer yang merupakan customer master ya record, dan data material yaitu material master record. Nah, jadi sekali lagi butuh dua master record ini, customer master record dan material master record. Kemudian yang di tengah ini menunjukkan adalah transaksi sales-nya. Pertama yang bagian atas ini menunjukkan suatu partai itu adalah customer. Siapa sih customernya? Harus jelas. Ya. Kemudian bagian bawah di sini menunjukkan itemnya apa, materialnya apa, dan kuantitinya berapa. Berikutnya yang sisi sebelah kanan ini menunjukkan adalah organisasinya. Ya. Organisasi dari sales order terdiri dari company code, sales organization, distribution channel, dan division. Jadi kita kalau mau meng-create sales order, kita harus tahu, ya, syarat wajibnya ini, kita harus tahu dulu company code-nya siapa, sales organization-nya berapa, karena biasanya ditunjukkan dengan ikon angka gitu ya. Sales organization-nya 12 misalnya, distribution channel-nya 10, ya, division-nya 10 gitu. Nanti kalau kita klik 10 itu apa, di sana akan kelihatan 10 itu divisi apa gitu ya. Division-nya apa gitu, kita akan lihatkan seperti itu. Jadi kita mesti tahu ini menjadi penting ya. Tolong dicermati. Seperti tadi ketika membuat di procurement juga gitu kan. Ada purchase ordernya ininya apa, organisasinya seperti apa, beda-beda. Ya, harus dicermati semuanya dan kita harus tahu itu. Nah, itu sales order. Ya. Kemudian delivery and good issue. Ya.
Delivery ini adalah pengiriman, yang ini merupakan bagian penting dari rantai logistik. Ya. Dalam proses pengiriman ini, semua keputusan prosedur pengiriman dapat dibuat di awal proses dengan pertama, mempertimbangkan perjanjian bisnis yang terjadi dengan pelanggannya. Ya. Kemudian yang kedua, merekam permintaan material, apalagi kalau material itu material khusus. Ya. Yang ketiga adalah menentukan kondisi pengirimannya, dan hasil dari semuanya proses pengiriman ini akan menjadi efisien, dan sebagian besar bisa juga dilakukan otomatis, di mana perubahan manual hanya diperlukan dalam keadaan tertentu saja gitu ya. Itu dimungkinkan bisa dilakukan. Ya. Kemudian berikutnya yang berhubungan dengan delivery ini adalah adanya shipping, ya. Yaitu kita mesti tahu fungsi-fungsi shipping. Ya. Pada modul pengiriman itu akan mendukung fungsi-fungsi pengiriman yang ini tidak terbatas pada pertama pemantauan tingkat waktunya. Ya. Yang kedua, membuat maupun memproses outbound delivery-nya. Dan yang ketiga, packing delivery. Kemudian yang keempat adalah informasi yang berhubungan dengan perencanaan transportasinya. Kemudian yang kelima, persyaratan perdagangan luar negeri kalau itu dilakukan. Ya, kemudian yang keenam, bisa dilakukan mencetak dan mengirimkan dokumen pengirimannya. Kemudian yang ketujuh, memproses good issue-nya. Dan yang kedelapan, pengiriman yang sedang dalam proses itu seperti apa dilakukan. Yang kesembilan adalah kegiatan yang masih dilakukan, itu juga bisa dicermati. Dan yang kesepuluh adalah mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kemacetan di mana. Ya, jadi ini bisa termonitor seperti itu. Nah, dokumen yang biasa digunakan untuk melakukan proses pengiriman ini termasuk picking, packing, dan transportasi ataupun post good issue tadi adalah dokumen outbound delivery. Sehingga outbound delivery ini bisa dibuat ya, dengan mengacu pertama pada sales order. Yang kedua, bisa mengacu atau menggunakan referensi dari transport order, stok ya. Yang ketiga, bisa mengacu pada perjanjian subkontrak. Yang keempat, bisa mengacu pada suatu proyek yang misalnya baru dilakukan, atau bisa juga tanpa referensi apapun. Ya. Bergantung pada kebutuhan dalam membuat open delivery, maka outbound delivery itu bisa dilakukan secara otomatis atau manual, ataupun dapat dibuat mendasarkan pengirimannya secara paket lengkap atau parsial, ya. Atau bisa kombinasinya. Ya. Ini tergantung dari permintaan dari customer-nya. Ya. Nah, kemudian yang berhubungan delivery juga tadi adalah adanya picking. Ya. Picking pada delivery ini ya, akan melibatkan pengambilan barang dari lokasi penyimpanan dan kemudian pementasan barang di area picking di mana barang ini akan disiapkan untuk dikirim. Ya, seperti tadi saya sudah jelaskan ya di awal yang berhubungan dengan picking seperti itu. Oleh karena itu, fungsi picking di sini antara lain adalah satu, pengaturan sistem memungkinkan picking nantinya dilakukan secara otomatis. Ya. Ini selama pembuatan pengiriman outbound delivery dilakukan. Ya. Yang kedua, bisa dilakukan secara rutin atau pada waktu tertentu. Ya. Yang ketiga, bisa dilakukan secara manual, yaitu untuk permintaan yang dilakukan oleh pegawai kita gitu ya. Nah,
Status picking itu bisa dicatat pada setiap pengiriman, ya. Sehingga dari situ bisa untuk penjadwalan maupun pemantauan barang yang dikirim. Kemudian dalam picking ini seringkali juga berhubungan dengan sistem penggudangannya. Ya. Dalam sistem penggudangan ini akan terintegrasi penuh dengan logistik, ya, yang disebut dengan logistik execution system atau LES. Ya. Contohnya adalah kita dapat membuat perintah transfer manajemen gudang secara langsung dari outbound delivery, ya, dengan ELS tadi itu. Nah, kemudian status proses pengelolaan barang, maksud saya pengelolaan di gudang tadi ini juga dapat dipantau dari delivery ataupun dari sales order. Nah, yang berhubungan dengan good issue, kita bisa melihat bahwa outbound delivery itu akan menjadi dasar di dalam posting good issue. Data yang diperlukan untuk posting good issue bisa disalin dari outbound delivery, ya, ke dalam dokumen good issue. Ya. Yang ini tidak bisa diubah secara manual. Ya. Setiap perubahan harus dilakukan dalam outbound delivery-nya sendiri. Ya, jadi bukan di good issue-nya. Ya. Nah, kemudian terdapat beberapa fungsi dari posting good issue. Yang pertama, ketika kita melakukan posting good issue, maka stok di gudang akan berkurang. Ya. Kemudian yang kedua, perubahan nilai diposting ke akun neraca dalam akuntansi persediaannya atau stoknya. Yang ketiga, persyaratan akan dikurangi dengan jumlah pengirimannya. Ya. Kemudian yang keempat, status nomor seri akan selalu diperbarui. Ya. Kemudian yang kelima, good issue barang otomatis akan dicatat di dalam aliran dokumennya. Ya. Yang keenam, penentuan stok dilakukan untuk stok konsinyasi kepada vendor. Dan yang ketujuh, daftar kerja untuk bukti pengiriman akan bisa dibuat. Kemudian ketika kita meng-create good issue, apa dasar atau yang bisa dilakukan? Jadi dasar memposting good issue bisa dilakukan pertama secara otomatis, ya, selama pembuatan outbound delivery ini. Kemudian yang kedua secara rutin atau pada waktu-waktu tertentu. Ya. Yang ketiga secara manual, yaitu melalui permintaan dari pegawai kita. Ya. Nah, itu delivery dan posting good issue. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah billing. Nah, ini adalah contoh dari billing. Format bentuk dari billing. Ya. Nampak di sini billing ini, ya, dasarnya dari delivery. Ya. Dari data delivery akan dibuat invoice dokumen, di mana di invoice dokumen itu berisi material, quantity, amount, payment terms. Kemudian invoice dokumen ini akan digunakan sebagai dasar untuk membuat accounting dokumen. Sehingga yang melakukan eksekusi untuk ini bukan bagian sales lagi, tapi adalah bagian accounting. Bagian accounting akan melakukan adjustment ke transaksi masing-masing, ya, ke neraca masing-masing, ya. Seperti itu. Itu billing. Billing ini merupakan tahap akhir untuk transaksi bisnis dalam proses sales order. Informasi tentang billing di setiap tahapan pemesanan, pesanan maupun pengiriman itu bisa diperoleh dari sini. Ya.
Oleh karena itu, fungsi billing ya, itu antara lain adalah pertama, pembuatan invoice berdasarkan pengiriman. Kedua, menerbitkan kredit memo maupun debit memo maupun invoice. Yang ketiga, membatalkan, bisa dilakukan juga membatalkan transaksi billing. Jadi kalau billingnya itu nggak sesuai dengan delivery-nya atau dengan sales order-nya seperti itu, maka billing itu bisa dibatalkan. Kemudian bisa juga untuk fungsi penetapan harga yang komprehensif, kemudian mengeluarkan rabat, ya, atau bisa juga untuk transfer data billing ke akuntansi keuangan. Billing ini akan terintegrasi dalam struktur organisasi. Dengan demikian, kita akan dapat menetapkan transaksi billing pada sales organization, ya, saluran distribusi maupun divisi. Oleh karena itu, billing memiliki interface ke akuntansi keuangan, struktur organisasi, departemen keuangan. Jadi di sini nampak ada hubungan, ya, sekali lagi menunjukkan ada hubungan antara bagian sales maupun bagian accounting. Nah, selama proses billing, ya, kita dapat membuat, mengubah atau menghapus dokumen billing. Ya. Itu dimungkinkan untuk membuat penagihan itu dengan mengacu pertama pada dokumen penagihan atau billing, kemudian yang kedua bisa mengacu pada dokumen pengiriman, yang ketiga bisa mengacu pada transaksi eksternal, ya. Kemudian yang keempat bisa membuat sistem secara otomatis dengan memproses daftar jatuh tempo penagihan, ya. Kemudian yang kelima memproses bisa secara manual. Kemudian yang keenam bisa membuat dokumen penagihan secara eksplisit. Ketujuh bisa menggabungkan beberapa dokumen sales order menjadi dokumen penagihan kolektif gitu ya. Atau bisa juga dengan membuat dokumen billing tersendiri untuk setiap dokumen penjualan. Nah, tadi saya katakan bahwa billing itu akan berhubungan dengan bagian accounting, atau dengan kata lain ada hubungan antara billing dengan financial accounting. Sistem ini akan secara otomatis memposting jumlah ke akun yang sesuai dengan cara menentukan akunnya. Biaya maupun pendapatan itu akan diposting ke akun-akunnya, ya, ke akun pelanggan, kemudian ke buku besar, ke pendapatan, potongan penjualan, atau accrual, atau rekening clearing accrual, dan seterusnya. Berikutnya adalah tentang dokumen flow. Ya, ini perlu kita ketahui bahwa semua dokumen penjualan yang kita buat itu adalah merupakan dokumen individual, ya. Tetapi juga dapat menjadi bagian dari rantai dokumen yang saling terkait, dan ini bisa digambarkan dalam gambar dokumen flow ini. Ya, gambar dokumen flow ini. Dari gambar dokumen flow ini nampak bahwa dokumen-dokumen yang dibuat ini saling terkait, mulai dari sales order itu menghasilkan dokumen sales order, dari delivery, ya, itu akan menghasilkan dokumen delivery, invoice ini akan munculkan transfer order number dan good issue-nya, dan kemudian invoice juga akan menghasilkan dokumen accounting gitu ya. Jadi ini kan saling terkait ya prosesnya ya. Sales order itu digunakan sebagai dasar membuat delivery nantinya akan digunakan untuk membuat invoice kemudian akan dibuat untuk membuat dokumen accounting, seperti itu. Dengan demikian pembelajaran kita kali ini sudah bisa kita selesaikan. Ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Untuk selanjutnya video yang kita adalah